Hai guys, welcome back to my channel. Nah, sekarang di depan aku udah ada dua device. Yang pertama ini iPad Pro 2020. Yang kedua nih MacBook Pro 2019. Nah, kenapa aku bikin konten ini? Jadi ini sebagai pertimbangan aja sih buat teman-teman yang nonton channel aku ini ya, nonton video ini. Kalau kalian mau beli MacBook misalnya, coba pertimbangkan dulu beli iPad atau iPad Pro 2020 sebelum kalian beli MacBook Pro yang terbaru. Sekarang berapa? 2020 ya atau 21? Ya 2021 yang terbaru. Nah, aku akan nunjukin kenapa kalian harus mempertimbangkan dulu iPad Pro. Siapa tahu kan iPad Pro itu kan lebih murah dan itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini aku dulu beli harganya $1.500 Australia. Aku beli di Apple Store itu sekitar 16 juta atau 15 juta lah, tergantung rate dolarnya ya. Kalau ini MacBook Pro ini dulu beli baru itu 2019 itu 2.700 karena aku dapat diskon $300 diskon pelajar. Jadi itu sekitar 30 juta. Ini yang 500 GB ya harddisknya MacBook Pro. Nah, siapa tahu ya ini iPad Pro ini lebih cocok. Jadi aku akan mengulas satu persatu dari iPad Pro ini. Ini bisa jadi pengganti iPad Pro 2020 ini bisa jadi pengganti MacBook Pro ini guys. Jadi selama aku kuliah di sini, ini bisa menggantikan MacBook Pro-nya. Nah, aku tunjukin ya habis ini. Oh iya, bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel aku ini, jadi channel aku ini kebanyakan emang untuk teman-teman tunanetra ya. Jadi kalau kalian bukan tunanetra, tahu kan tunanetra? Tunanetra itu orang dulu bilangnya orang buta. Nah, itu tunanetra. Jadi ini aku akan mengulas iPad Pro ini untuk menggantikan MacBook Pro itu dari sudut pandang tunanetra, karena aku sendiri juga tunanetra. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa mengikuti review aku ini ya, karena aku yakin kalian juga bisa, karena kebutuhan kita kan mirip, kebutuhan tunanetra dan kalian yang non tunanetra. Oke, untuk iPad kalau pengen menggantikan iPad Pro ini ya, bisa menggantikan MacBook, kalian harus beli juga ini namanya Apple Smart Keyboard Folio. Sebenarnya ada dua pilihan ya untuk sekarang ini. Kalian bisa beli Magic Keyboard dari Apple juga, Apple Magic Keyboard, atau beli Apple Smart Keyboard Folio. Lebih murah ini guys, Smart Keyboard Folio-nya daripada Magic Keyboard. Kalian kalau beli Magic Keyboard itu bisa dapat laptop lagi. Jadi mending kalau kalian punya iPad ya, iPad apapun itu, mau yang iPad Gen 6, 7 yang paling rendah ya, atau iPad Air, itu kalian juga bisa pakai ini Apple Smart Keyboard Folio. Jadi ini aku tempelin, jadi ini pakai magnetik ya, di belakang body iPad Pro 2020 tuh dia udah pakai magnet, jadi tinggal ditempelin ke Smart Keyboard Folio-nya, terus kita pasangin gini. Oke, nah langsung dia nempel seperti ini. Jadi kayak laptop kan, jadi ada keyboard sama ada iPad-nya. Nah teman-teman tunanetra, aku lebih menyarankan kalian untuk pakai iPad aja sama pakai keyboard ini sebelum kalian beli MacBook Pro yang mahal. Ya ini mahal juga sih. Ya aku ini mahal karena tadi harganya 15 juta dengan keyboardnya itu Apple Smart Keyboard Folio ini harganya sekitar 260, itu berarti berapa ya? Hampir 3 juta. Berarti 15 juta tambah 3 juta 18 juta. Sebenarnya 18 juta kalau kalian mau beli MacBook Pro yang varian terkecil ya, storage-nya itu 256, itu harganya nggak tahu di Indonesia mungkin 20 juta lebih ya. Ya, oke. Sekarang berdasarkan pengalamanku menggunakan iPad Pro ini dan MacBook Pro ya, ini aku udah jarang buka MacBook Pro guys. Jadi selama aku di sini kuliah, sejak aku punya iPad ini, aku lebih sering pakai iPad.
Nah, apa aja sih yang bisa dilakukan iPad, atau tugas apa aja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan iPad sampai-sampai kita nggak butuh lagi MacBook Pro? Nah gini, ini sesuai kebutuhan ya. Jika kalian beli MacBook atau beli MacBook Pro ya, niatnya beli MacBook Pro hanya untuk mengetik, oke? Untuk mengetik di Word ya, di Word atau di Pages untuk tugas apalah, tugas kuliah atau apa gitu. Kemudian untuk browsing atau untuk edit video ya, kalau kalian pakai MacBook itu juga bisa ya. Tapi kalau pakai iPad sangat bisa banget juga, pakai iMovie itu juga bisa dilakukan. Terus enaknya lagi dia bisa punya ini sih, kita bisa colokin juga USB drive, apa namanya USB drive itu, flash disk ya, flash disk ke iPad ini. Jadi udah persis kan, udah mirip sama laptop tugas-tugasnya. Jadi bisa kita colokin flash disk, terus kita juga bisa ngetik di iPad pakai Smart Keyboard Folio ini. Jadi enak banget. Kalian nggak butuh laptop lagi kalau udah punya Smart Keyboard Folio sama iPad ini. Nah, jadi kalau untuk ngerjain tugas itu udah cukup pakai iPad aja. Kenapa aku nggak saranin kalian beli MacBook Pro, terutama teman-teman tunanetra? Mungkin kalian di awal akan kebingungan saat ngetik ya, karena itu sangat berbeda sistemnya. Kalau kalian biasa menggunakan Windows contoh, terus kalian pakai MacBook Pro dengan Mac OS, itu tentu kalian akan istilahnya canggung saat menggunakan, karena beberapa shortcut dan navigasinya itu sangat berbeda sekali. Mungkin kalian pikir gini, aku pengen beli MacBook Pro karena iPhone aja sangat aksesibel dan enak, user friendly banget, dipakai untuk apa aja enak gitu kan. Kalau ini konteks teman-teman tunanetra ya, jadi kalian mungkin pikirnya kalau pakai MacBook akan sama seperti pakai iPhone. No, itu salah besar. Itu salah besar karena sangat berbeda ya. Kalau kalian pengen yang mirip dengan iPhone cara kerjanya, itu kalian belilah iPad, oke? iPad sama Smart Keyboard Folio-nya. Kalian nggak harus beli yang iPad Pro seperti ini yang terbaru 2020. Kalian cukup yang versi Gen 7 aja ya, Gen 6 atau 7 itu yang paling murah, sekitar 5 juta mungkin kalau di Indo, karena di sini sekitar 500-600 gitu. 500-600 dolar, mungkin di Indonesia sekitar 5-6 juta ya. Itu juga cukup jadi untuk browsing, untuk cari sumber ya, sumber di internet gitu, atau untuk ngetik di Microsoft Word atau di Pages. Lebih enak di Pages sih. Terus untuk upload file, untuk foto, untuk Zoom. Nah, sekarang kan seringnya kita pakai Zoom meeting kan, itu lebih asik pakai iPad, jadi nggak pakai laptop. Jadi aku kalau selain kuliah ya, kalau kuliah itu aku juga kalau pas ada conference atau meeting online itu ya pakai Zoom, pakainya iPad bukan laptop lagi. Terus kalau untuk tugas kuliah ya aku untuk ngetik di sini aja sih, di iPad udah cukup. Cuma ya butuh finalisasi di MacBook Pro karena aku butuh aplikasi EndNote ya untuk referencing. Tapi untuk baca buku atau cari buku di perpus ya, perpus online, itu bisa dilakukan lewat ini, cukup lewat iPad dan lebih simple, persis sama kayak di HP. Kalau Mac OS itu nggak kayak di HP guys, jadi agak ribet ya. Kalau kita di iPad sini dengan Apple Smart Keyboard Folio ini lebih works lah, lebih gampang dipakai. Terus ini aku kasih contoh. Nah, kalau teman-teman non tunanetra yang mendengar suara ini voice over ya, ini program pembaca layar yang ada di produk Apple. Jadi bukan robot, bukan apa. Nanti gini sih, aku rencananya akan bikin tutorial lain lah kayak browsing pakai iPad ya. Jadi kalau teman-teman mungkin cuma denger aku ngomong kayak gini kan, mungkin nggak percaya ya, emang seenak apa sih, senyaman apa browsing pakai iPad. Nah,
nanti aku bikinin tutorialnya, terus ya aku tunjukin cara pakai. Ini enak banget, jadi seperti pakai HP. Nah, cuma pakai keyboard, dan kombinasi keyboardnya ya nanti aku juga bikin tutorialnya juga deh, ditunggu aja. Jadi jangan lupa subscribe ya kalau kalian nonton video ini, biar gak ketinggalan update video aku berikutnya. Jadi aku selain untuk kuliah tadi ya, untuk browsing, catat mencatat, zoom, ya itu upload file gitu-gitu. Aku juga pakai iPad ini untuk edit video ya. Jadi semua videoku akhir-akhir ini, mungkin kalian nggak menyadari ya, yang aku bikin di Matahari Official ini itu aku edit lewat iMovie yang ada di iPad. Nah, mungkin kalau kalian request, aku bikinin juga deh tutorialnya edit video di lewat iMovie di iPad. Ya kalau ada yang request ya, kalau enggak ya nggak usah. Oke, seperti itu. Nah, jadi ini aku nggak pakai, aku nggak menyentuh layar sama sekali. Ini aku pakai Smart Keyboard Folio. Nah, seperti itu. Nah, aku contoh nih, kalau kalian, oh ya ini, apa namanya, kalau kalian mau mencolokkan flash disk ke iPad ya, kalian harus punya alat ini HDMI, dongle ya, dongle yang bisa, karena ini kan kita pakai iPad Pro itu pakai USB Type-C ya, jadi flash disk biasa itu kan nggak bisa, kan gede ya. Ini pakai USB biasa kan kalau flash disk itu, belum Type-C, jadi harus butuh apa ini namanya, penghantar seperti ini apa namanya, HDMI atau kita sebutnya dongle ya. Nah, terus flash disk itu kita masukkan ke dongle ini. Nah, masukin dongle ini sendiri aku beli waktu itu, ini asli ya, produknya Apple, jadi agak sedikit mahal, aku lupa, sekitar 1 juta kalau nggak salah, kalau dirupiahin. Tapi ini banyak sih portnya, ada 1, 2, 3, ada 3 port kalau nggak salah ini ya, 3 port ya, 3 port. Nah, kalau kalian beli yang 1 port aja itu lebih murah ya, nggak semahal ini. Nah, tinggal masukin nih, setelah aku masukin flash disk ke dongle-nya aku masukin ke sini, ya lubangnya. Nah, ini udah masuk. Nah, flash disk sudah masuk ke iPad, tinggal kita buka lewat file. Nah, dia akan dikenali sebagai USB disk, tergantung sih nama flash disk kalian. Ya, jadi sama kan, daripada beli MacBook lebih mahal, MacBook Pro bisa sampai puluhan juta, kenapa nggak coba pakai iPad Pro dulu aja? Atau nggak usah iPad Pro deh, iPad Air itu sekitar 9 juta kalau di Aussie, 9 juta, terus pakai Smart Keyboard Folio ini 3 juta, berarti 9 juta tambah 3 juta 12 juta. Dan mungkin bisa beli dongle juga, mungkin aku nggak tahu ya di Indonesia berapa, nggak harus, kalau aku sih saranin Apple produk ya, tapi kalau enggak kan banyak juga yang aksesoris pihak ketiga kan, dongle pihak ketiga mungkin bisa digunakan, tapi aku nggak tahu ya. Anggaplah beli dongle kayak aku 1 juta, 13 juta. Nah, udah dapat laptop mini ya, aku bilang bisa kayak laptop mini, ini bisa menggantikan laptop kalian selama kebutuhan kalian hanya untuk ngetik ya, ngetik di Microsoft Word atau ngetik di Pages, terus untuk web browsing ya, atau untuk buka file, upload file seperti itu. Sebenarnya kalau iPad Pro tuh bisa sampai untuk ini sih, edit video pro ya, untuk rendering. Cuma kalau tunanetra kan nggak butuh ya, jadi nggak usah iPad Pro, jadi cukup
yang Gen 7 ya, kalau yang sekarang terbaru Gen 7 kalau nggak salah, atau iPad Air itu udah cukup ya. Apalagi kalau beli yang Gen 7 itu juga bisa pakai ini juga, Smart Keyboard Folio, bisa pakai dari aksesoris pihak ketiga ya, kayak Logitech. Keyboardnya itu ada juga Logitech yang jual, jadi itu lebih murah lagi, nggak sampai 10 juta kalian bisa merasakan MacBook Mini ya. MacBook Mini bisa merasakan MacBook Mini ya. Apalagi sih ya, aku rasa itu aja. Jadi enak banget pakai iPad Pro ini. Untuk nonton Netflix juga enak, ini untuk entertainment dan sebagainya, YouTube gitu kan. Suaranya juga bening karena kalau iPad itu speakernya gede. Nah, seperti itu. Well, jadi itu tadi guys, pertimbangan kalian, sebagai pertimbangan kalian kalau kalian mau beli MacBook Pro ya. Coba pertimbangkan dulu beli iPad. Ini khususnya untuk teman-teman tunanetra ya. Karena MacBook ya, terutama MacBook Pro itu nggak semudah, penggunaannya nggak semudah yang kalian bayangin. Kalau kalian pikir seperti menggunakan iPhone, itu nggak. Yang lebih mirip kayak menggunakan iPhone tuh iPad, itu mirip banget kayak kita pakai iPhone. Jadi ya gimana, masih mau beli MacBook Pro mahal-mahal, tapi ya fiturnya sebenarnya kalau untuk teman-teman tunanetra ya itu agak riuh aja sih, karena kalau kita kan terbiasa pakai JAWS, NVDA, terus pakai Windows ya. Jadi ya tolong coba dipertimbangkan lagi, ya dipertimbangkan berulang kali sebelum beli MacBook Pro. Apakah mendingan beli iPad? Lihat-lihat kebutuhan kalian ya. Kalau kalian memutuskan untuk beli iPad dan keyboard seperti ini, yang seperti punya aku ini, ya berarti seperti yang aku bilang di tengah-tengah tadi ya, aku bilang kalau tugas kalian cuma untuk ngetik, bikin surat, atau bikin tugas kampus, kuliah, terus browsing, itu ya cukup pakai iPad. Tapi kalau kalian tugasnya lebih dari itu ya, lebih pro dari itu ya, please jangan, mending kalian beli laptop biasa, jangan beli MacBook Pro ya. MacBook Pro atau laptop biasa terserah kalian. Tapi kalau pengen menyicipi iPhone dengan laptop dengan rasa iPhone ya, kalian mendingan beli iPad dengan keyboardnya. Itu lebih simple, dan ini lebih simple kalau kalian masukin ke tas. Nah, daripada laptop kan lebih berat. Ini lebih simple, ini 11 inci. Nah, udah tinggal masukin tas seperti netbooks. Netbook. Jadi ya, pertimbangkan lagi sebelum beli MacBook Pro. Oke? Ya, thank you udah nonton review ini. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.